Tidak hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ziarah kita di siang hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban berlalu dan hari ini hari yang cepat berlalu, dan berasa kita bakal dapetin bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan dari kita mulai dari sekarang, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkhutbah sebagaimana diriwayatkan oleh para muhaditsin dengan sanad mereka al-musalsal bil khutbah, sebagaimana kami riwayatkan dari orang tua kami, dari kakek kami, dan terus bersambung kepada Syekh Abdullah Al-Azhari, kepada guru-gurunya, sampai kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Di seluruh sanadnya adalah para khutbah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung menyatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan dari Allah, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya amal ibadah seseorang di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah yang tidak dilipat gandakan di bulan-bulan yang lainnya. Hingga beliau mengatakan, man tagarraba fihi binafilatin kana kaman adda fardatan fi ma siwa, wa man tagarraba fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan mengerjakan pekerjaan atau ibadah yang fardu, maka dicatat oleh Allah seakan-akan dia mengerjakan 70 kali lipat dari yang fardu tersebut. Dan barang siapa yang melakukan ibadah yang sunnah, dicatat seakan-akan ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah di waktu-waktu bulan Ramadan secara umum. Namun jika berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi laila khairun min alfi syahr. Terdapat di situ suatu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang ketika beribadah di bulan Ramadan berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan. Dia sholat seakan-akan dia sholat selama 1000 bulan. Dia membaca satu ayat dari Al-Quran seakan-akan dia membaca satu ayat selama 1000 bulan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, jaga diri kita jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Orang yang rugi adalah orang yang maksiat di bulan Ramadan. Orang yang paling rugi adalah orang yang bermaksiat berpapasan dengan malam Lailatul Qadar. Nauzubillah min dzalik. Seakan-akan dia bermaksiat selama 1000 bulan. Nauzubillah min dzalik. Jaga diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, man lam yada' qaul zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dari orang tersebut untuk meninggalkan makanannya dan minumannya di bulan suci Ramadan. Allah tidak butuh dari orang tersebut berpuasa, sebab tujuan daripada puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan bulan Al-Quran, bukan bulan sinetron, bukan bulan televisi. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan kita sibuk dengan medsosnya kita, dengan Twitter, dengan Facebook, dengan hal-hal di dunia luar yang enggak ada habisnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, manfaatkan bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan begitu saja. Kita nggak tahu kita bakal dapetin Ramadan yang ini atau enggak. Dan kalaupun kita dapati, kita nggak tahu apakah kita akan menghabiskannya atau enggak. Kalaupun kita mendapatkan hingga hari raya, kita nggak tahu bakal ketemu dengan Ramadan yang akan datang atau enggak. Siapa yang tahu? Umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal umur wa in qal la budda min karratis.
Seseorang walaupun umurnya panjang harus datang kematian kepadanya. Nah, bagaimana keadaan kita? Jangan kita undur-undur taubat kita. Kam min musawwifin adrakahul ajal. Berapa banyak orang yang mengundur-undur taubatnya, datang ajalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia menyesal, pengen balik, rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena itu hadirin, dalam acara penutupan ziarah ini dan juga perkumpulan kita di siang hari ini, pasang tekad kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Majelis ta'lim untuk sementara ditutup. Tujuannya agar kita mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari, dan tujuannya agar kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, persiapannya bukan hanya sekedar beli daging sebelum naik harganya, beli cabai sebelum naik harganya, bukan itu tujuannya. Tapi persiapkan hati kita untuk menyambut karunia Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, pembebasan dari api neraka. Apa target yang mau kita lakukan? Mau berapa kali hatam Quran di bulan suci Ramadan? Kalau hatam sinetron udah banyak, kita berapa puluh sinetron yang udah kita hatamkan. Udah berapa banyak kabar dunia politik yang udah kita hatamkan, edisi baru lagi dan baru lagi. Tapi Al-Quran bagaimana? Berapa banyak di antara kita yang menghatamkan Al-Quran? Imam Abdul Rahman As-Saqqaf, seorang aulia di zamannya, seorang wali besar di zamannya, setiap hari menghatamkan 8 kali hatam Al-Quran. 4 di pagi dan siang hari, 4 dan di malam hari. Wa Imam Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas 16 kali hatam Quran setiap hari, sehari semalamnya. 8 kali di pagi dan siang hari, 8 kali di malam hari. Begini kesibukan mereka. Nggak seperti kita. Nah, kita sedikit mencicipi apa yang dilakukan oleh mereka, yang dirasakan oleh mereka. Macam kayak Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habib yang kita ziarahin saat ini. Beliau orang saleh, hidupnya hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Beliau dunia tak membuat beliau lupa kepada Allah. Kesibukannya berniaga, bekerja, tak membuat dia lupa kepada Allah. Bersahabat dengan seorang pemimpin para aulia di zamannya Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi, hingga menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadhar ala yadayhi keramat kelihatan dari beliau. Sebab apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikutin jejak mereka. Kesibukan mereka siang dan malam bukan kayak kita, tapi kesibukan mereka siang dan malam. Laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutubat. Enggak pernah berpisah dengan zikir kepada Allah seumur hidup mereka. Setiap keadaan mereka, di setiap waktu mereka, di setiap saat mereka zikir kepada Allah. Atau mereka membaca Al-Quran, atau mereka mengkaji ilmu. Ma faraga dzikr tulal umri wal kutubat. Baka ulayatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dilu ta'ala. Yang mereka lakukan di malam hari, yang mereka lakukan tangisan air mata di dalam sujud mereka. Inilah orang-orang saleh sebelum kita. Fa khalaqa min ba'dihi khalqun Allah was-salatu tattabi'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Lihat keadaan kita sekarang. Tengah malam kadang jam 3 malam yang kita dapetin di grup WhatsApp kabar tentang dunia yang kagak ada habis. Jam 3 malam, jam 4 malam. Mereka para aulia jam 3 malam, jam 4 malam mereka nangis untuk Allah. Begini keadaan kita, berbeda jauh. Nah, sekarang saatnya kita balik ke Allah. Saatnya kita bertobat sama Allah. Saatnya kita berubah diri kita. Bagaimana kemenangan mau datang kalau kita nggak berubah? Bagaimana kemenangan mau datang dari Allah Subhanahu wa taala kalau keadaan kita beda sama keadaan orang-orang yang sebelum kita? Mereka memancing karunia Allah dengan sujud kepada Allah. Fakha ulayhi sajjadu khalwatihi, sujud kepada Allah. Min khawfi malikihi yasta'libu ta'abah. Coba cicipin, kita semuanya udah merasakan manisnya kopi, manisnya teh, manisnya sirup, enaknya makan kebuli, makan harisa, enak, manisnya nikmatnya menikah. Tapi pernahkah kita merasakan nikmatnya sujud sama Allah, nikmatnya ruku kepada Allah? Orang yang rugi adalah orang yang mati, yang meninggal dunia nggak mencicipin kelezatan ruku dan sujud. Kita cuma dengar cerita para aulia 1000 rakaat menghatamkan Quran, itu nggak capek apa? Mereka bukan capek, mereka nikmat kebutuhan mereka. Kalau mereka nggak merasakan, mereka nggak membaca Al-Quran, nggak sujud, nggak ibadah, mereka bisa mati. Beda dengan kita.
Rasakan apa yang dirasakan oleh mereka, cicipi apa yang dicicipi oleh mereka. Gak rindu kita dengan mereka, gak kangen dengan apa yang mereka rasakan. Inilah bulan Ramadan di hadapan kita. Saat kita menjalin hubungan cinta sama Allah, saat kita mencicipi kelezatan ma'rifat kepada Allah. Berusaha dari sekarang, pintu dibuka oleh Allah, jalan sangat dekat asal kita mau. Inilah saatnya kita menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, tutup urusan dunia semuanya. Ramadan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah waktu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad dia mengatakan, "Idhhab bi qalbi dari lati fatana ta'ifa fara'uha hajatan talabi. Tanafasuha wa aqawha qawanibuhum ma'al qulub. Ya lillahi bin ajabi." Presiden hati, kata Imam Al-Haddad, dari kecintaan kepada selain Allah, kepada dunia yang sudah merusak pemikiran hati kaum muslimin sebagian besar dari mereka, hingga mereka menganggap ini semua adalah segala-galanya, padahal dia lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia. Bersihkan, nikmati. Kita mau cari Allah di dalam hati kita. Ini buka di hati, buka di hati kita periksa. Kita dapetin Allah kadang kagak ada di sini, bukan kadang, emang kagak ada. Kita dapetin yang ada di sini, duit, dunia, harta, urusan yang tidak ada habisnya. Buka di sini. Cari Allah kemana? Ramadan, ayo. Taruh Allah di hati kita. Nabi Muhammad SAW di hati kita. Jadikan seluruh hidup kita cuma kepada Allah. Dan ini ikrar kita setiap saat dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Kita ikrar Allah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri kita bukan. Untuk siapa? Untuk orang tua kita bukan. Untuk pejabat politik bukan. Untuk siapa? Kita ikrar di hadapan Allah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita itu semua untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Cuma bakal dia, Allah Ta'ala, bukan bakal yang lain. Kita jalankan nih janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan di hadapan kita, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, bisa mencicipi kelezatan ma'rifah billah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili keluarga besar daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habashi, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum di tempat ini, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terus juga mewakili para guru-guru yang selama ini mengajar di tempat ini, baik yang mingguan, yang 2 mingguan, yang bulanan, yang hari. Alhasil, ini semua kita semua saling mewakili, saling memaafkan satu sama lain, sehingga masuk bulan Ramadan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa lana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.